program Smart Community bersama dengan teman-teman dari Food Truck Sedekah Medan, listener yang baru saja launching atau berdiri 2 tahun yang lalu. Dan teman-teman sore hari ini di sini sudah bersama dengan Sekretaris Food Truck Sedekah Medan, Mangalan, Adri, selaku anggota Food Truck Sedekah Medan, terus ada Kak April dan Kak Karin yang juga merupakan anggota Food Truck Sedekah Medan. Tapi sebelum kita tanya-tanya teman-teman tim horenya, kita ke Kak Alan dulu lagi deh. Sama seperti seorang anak, pasti dia terus belajar gitu ya Bang, berdiri, berjalan gitu. Sama seperti komunitas ini, pertama kali dibentuk, mungkin kita datangin masjid-masjid, sampai terus berkembang, kita punya ide nih, kita jemput bola ya ke lapangan yang lain gitu ya. Sampai akhirnya ada ide yang baru tuh, apa tadi namanya? Menyelamatkan makanan ya. Itu berapa tahun? Bang Alan boleh cerita nggak sih berapa tahun itu terjadi, punya ide-ide itu setelah berjalannya? Ya. Jadi 6 bulan pertama sejak didirikan itu memang kita fokus kegiatannya itu memang dari pindah-pindah dari masjid ke masjid gitu. Kemudian setelah berjalannya waktu kita merasa kita perlu lebih berkembang lagi dan kita melihat ada permasalahan di sektor-sektor lainnya gitu. Kita coba menyelesaikan itu, akhirnya di tahun lalu di sekitar bulan 2 awal tahun 2019 akhirnya kita melaunching program itu juga. Salah satunya itu penyelamatan makanan. Jadi inti kegiatannya itu 2 itu kegiatan Food Truck Sedekah. Kemudian kita juga belajar lagi, kita juga membagikan makanan itu bukan hanya ke masjid aja lagi sekarang, tapi kita langsung mengunjungi masyarakat prasejahtera di sekitaran Kota Medan. Kita sebutnya sih, kalau misalnya teman-teman ngelihat nanti di media sosial kita nyebutnya kunjungan ke masyarakat prasejahtera atau kita nyebutnya Kupas. Iya. Kupas namanya ya. Iya. Nah biasanya lokasi yang didatang ini kita mobile atau kayak saya sebut tadi, satu hari kita konsul di satu lokasi atau satu titik banget. Iya, jadi kita biasanya sekali berkegiatan itu memang kita satu hari itu satu lokasi aja. Ya. Dan itu di sekitar lokasi itu yang memang kita bantu berupa makanan gitu. Teman-teman mensurvei lokasi yang dikunjungi itu kriterianya seperti apa? Jadi memang ada terminologi ya sendiri tentang masyarakat prasejahtera atau masyarakat miskin lah kita bisa dibilang. Nah itu kriterianya memang ada ditentuin juga dari, kita ngambil sumbernya itu dari BKKBN kemarin. Jadi kita cocokkan kondisi masyarakat yang memang ini kayaknya dalam kategori yang memang sangat dibutuhkan ini. Berdasarkan acuan itulah kita mengambil keputusan bahwasannya ini lokasinya. Lokasi ya. Kalau detailnya saya kurang ingat sih, tapi bisa teman-teman ngeliat sendiri lah dari BKKBN itu. Itu H-1 teman-teman udah ke lapangan dulu untuk kasih informasi. Takutnya kan udah datang nggak ada yang datang nih, nggak ada yang makan, gitu kan gimana? Iya, biasanya kita udah berkoordinasi dengan kepala lingkungan atau memang kayak ya tokoh yang memang ada di sekitar situ, masyarakat situ, bahwasannya kita bakal datang. Beberapa kali juga kita memang menggunakan sistem seperti kupon gitu. Jadi kita memang membagikan kupon ke rumah-rumah, kemudian nanti ditukarkan ketika kita sudah tiba di lokasi. Betul. Artinya supaya nggak terjadi huru hara juga ya Bang, ya kan kita kan masyarakat nih kadang-kadang over limit, kadang-kadang juga ya kan. Siapa yang datang dari kampung sebelah nengok singgah lah gitu, sekali aja dikasih makan gitu. Tapi untuk mengantisipasi itu teman-teman langsung bikin kupon ya, untuk membatasi jumlah yang membludak itu. Sekali bawa berapa porsi Bang? Sama kayak kamu tadi? Beda, kalau ke masyarakat prasejahtera kita bisa bawa dari 200 sampai 250 porsi. 200 sampai 250 porsi ya? Iya. Karena kita hitungnya kakak ya, keluarga ya kan ya, ayah, ibu, anak-anaknya gitu ya. Dikali satu kakak mungkin 4 atau 5 ya gitu dapatnya ya. Nah, kita juga pengen tahu dong nih, karena kan ini Food Truck Sedekah Medan. Ini benar-benar pure loh teman-teman, mendirikannya 2 tahun yang lalu. Ini anak muda nggak sih yang mendirikan? Iya. Ya kan anak kita muda. Pemuda semua. Pemuda Garuda orang ini. Soalnya salah sebut udah ada itunya ya kan. Ini kita sebut pemuda Garuda. Maksud saya begini, karena ini anak-anak muda yang mencetuskan. Ya kita tahu sendiri kantong anak muda gimana gitu ya Bang. Mungkin sambil kuliah malah ngerjain ini gitu. Nah teman-teman dapat dana gitu ya untuk donasi dari mana sih untuk mengerjakan ini? Karena kan makanan ya.
Jadi memang bersyukurnya alhamdulillahnya kita memang dibantu juga oleh masyarakat, kerabat kita, keluarga kita, yang orang terdekat kita yang saling berurunan tangan gitu untuk membantu mensukseskan ide yang memang kita tawarkan gitu. Jadi pure memang kegiatan kita ini didukung oleh masyarakat gitu. Bantuan dana juga dari masyarakat ya. Iya. Termasuk truknya itu bukan dibeli ya Bang ya? Iya. Sekarang saat ini kita dipinjamkan gitu. Okay. Jadi memang atau mungkin lebih tepatnya disedekahkan juga untuk kita beraktivitas di hari Jumat pada umumnya gitu. Atau pada hari-hari yang memang kebetulan kita ingin beraktivitas atau memang ada kegiatan gitu, memang dipinjamkan, disedekahkan lah gitu, sama ya salah satu donatur kita lah. Ada donaturnya ya? Iya. Donaturnya berarti sepanjang tidak digunakan mobil standby lagi, balik lagi ke donaturnya ya? Iya. Ya, kita mau pakai berarti standby sama kita lagi ya? Iya. Luar biasa ya gitu, kalau kita punya niat yang baik mustaqim gitu ya, tiba-tiba semesta mendukung gitu, ada yang terbuka gitu jalannya. Termasuk juga keluarga yang paling sedih kalau keluarga udah melarang gitu, mama ngapain sih, masih muda, orang belajar, masih orang pikirkan masa depan. Kalau orang ada yang sering sekali gitu, karena saya juga pernah ketemu sama orang-orang yang memang akhirnya memutuskan untuk hidup bagi orang lain, dan rintangan paling besar keluarga gitu ya. Kalau nggak setuju karena keluarga berpikir ada hal yang lebih produktif yang bisa kamu kerja, kita sebut produktif ya Bang. Karena kan kita ini sedekah ya, kita nggak cari uang di sini loh ya. Kita cari puas gitu ya, ada sebuah perasaan bangga ketika kita bisa menolong orang ya. Bang Alan mungkin boleh cerita sebelum saya masuk ke internal ya, ini kan kita ngomong eksternal. Gimana sih perasaan Bang Alan ketika hadir gitu di tengah masyarakat? Pasti orang merasa tertolong banget gitu ya. Gimana perasaan waktu tengok orang datang seperti malaikat yang datang ibu makanan? Gimana nih perasaan Bang Alan? Nah, kita mungkin kalau digambarkan dalam satu kata mungkin tidak tergambarkan gitu perasaannya, karena campur aduk juga, ada harunya, ada senangnya juga, ada memang ya sedihnya juga melihat ternyata di sekeliling kita itu memang masih sangat perlu bantuan gitu. Jadi ya campur aduk lah perasaannya ketika kita memang beraktivitas di sini. Tapi yang pasti ya kalau saya pribadi ya senang beraktivitas di situ kita. Ini off the record ya, jangan kasih tahu sama yang lain ya, terutama ketua Bang Alan. Pernah nggak sih pengen mundur dari sini? Ketemu sama rintangan, udahlah gak usah gabung lagi sama teman-teman lah gitu. Pernah nggak? Kalau rintangan sih, kalau sampai mikir mundur sih enggak sih, karena senang nikmatin, dan ya ini memang wadah kita untuk belajar juga, wadah juga untuk beramal. Jadi ya halangan atau rintangan yang muncul ya kita hadapin gitu. Pantang menyerah ya, justru kita makin tertantang ya di sini. Iya benar. Terutama mungkin karena Bang Alan nggak ikut-ikutan ya, tapi ketemu sama passionnya kenapa gitu ya, strong why-nya, kita ngerti gitu ya kenapa ada di sini gitu ya, bukan karena ikut-ikutan kan? Ada wanita itu di situ, nggak ya Bang Alan ya. Oke, kita Kak April dulu deh, Kak April sebagai anggota Putra Sedekah Medan, benar ya? Kak April sudah berapa lama bergabung dengan komunitas ini, dan apa yang membuat kakak mau bergabung dengan komunitas ini, dan gimana perasaannya? Ya. Alhamdulillah saya udah 2 tahunan gitu lah di komunitas ini. Awalnya ikut kegiatan ini ya dari volunteer, terus lama-kelamaan ada perekrutan tim, saya ikut di dalamnya, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan sampai saat ini. 2 tahun ya? 2 tahun ya, dari awal Putra Sedekah berdiri. Terus mengikuti berbagai kegiatannya ya, seperti kurang lebih seperti yang Bang Alan bilang tadi, pasti ada rasa haru, bahagia, campur aduk lah perasaannya kalau kita langsung turun ke lapangan melihat saudara-saudara kita yang melihat kehadiran kita itu senang, gitu kan, merasa terbantu dengan kehadiran kita. Betul, waktu itu 2 tahun yang lalu Kak April diajakin atau memberi diri untuk bergabung sama komunitas ini? Kemarin tuh diajakin sama salah satu tim yang dari awal, gitu kan. Karena sebelumnya juga nggak tahu komunitas ini komunitas apa gitu ya. Dari kegiatan kedua bergabung, kegiatan kedua Putra Sedekah ini hadir, saya gabung. Lama-kelamaan setiap minggunya saya ngerasain ada hati gitu di komunitas ini. Dan akhirnya
terus memutuskan untuk saya gabung dari sini Iya, gitu ya? karena komunitas ini kayak sebagai wadah saya untuk menyalurkan apa ya, jiwa sosial gitu lah bisa dibilang. Sensitif juga ya berarti Kak. Kalau ya maksudnya sensitif lah ya, tiap orang haru gabung hibah gitu ya. Orang sosial kan gitu ya, baperan gitu. Karena perasaan yang diusik ketika kita melihat saudara kita yang terganggu gitu ya. Saya pengen bisa buat sesuatu untuk orang lain gitu ya. Oke, berarti ada panggilan sosial ya, panggilan jiwa ya. Sejauh ini pernah nggak sih ketemu halangan di dalam bergabung dengan komunitas ini Kak? Dari diri saya sendiri mas. Boleh internal atau eksternal? Apa ya? Kalau misalnya ada kegiatan gitu kan, kegiatan pribadi yang bentrok dengan kegiatan ini gitu, rasanya kayak nggak bisa gabung nih hari ini gitu, nggak bisa berkegiatan bareng teman-teman, nggak bisa turun ke lapangan langsung seperti biasanya. Oke, kalau ada kegiatan pribadi ya di hari yang sama ya, Iya. dilema gitu ya. Dilema di kegiatan ini ya kayak Atau gitu. gitu. Nah, tapi balik lagi kan kita ada prioritas masing-masing. Tapi by the way Bang Alan, kalau kita turun ke lapangan berapa orang sih yang turun ke lapangan? Ya kita variatif sih, kadang bisa sampai 20 orang berdua, tapi ya rata-rata sih 10 sampai 15 orang kita biasanya sekali. Itu memang dibatasi atau sudah didata minggu ini kelompok ini ya, kelompok yang ini ya, minggu depan ya gimana? Kita memang kalau bisa pun semuanya, kalau sekali turun semuanya juga nggak apa-apa gitu. Atau ada teman-teman yang memang mau jadi relawan pada saat hari kegiatan ya juga nggak apa-apa gitu. Kita terima juga gitu. Oke. Teman-teman artinya yang di luar anggota maksudnya boleh tiba-tiba hari H gitu ya gabung untuk saya gimana sih saya pengen itu gitu, kepo-kepo pertama-tama, nanti lama-lama dia pasti ikut jadi anggota. Iya. Iya kan? Oke. Itu berarti sekitar 10 sampai 20 orang tiap kali turun ke lapangan ya. Iya. Benar ya Bang Alan ya. Oke. Karena memang juga supaya suasana lebih kondusif juga ya, karena kalau kelompok personil susah juga mengatur karena yang di bawah banyak ya. Iya. Ya. Oke, nanti kita minta juga cerita dari Bang Andri dan juga Kak Karin di belakang sana yang hanya melambaikan tangan. Kita beri dulu ya, Kak Andri, Kak Karin, nanti kami akan kembali untuk Anda usai jeda, maka pastikan Anda tetap bersama kami.